Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia dari program studi agrobisnis perikanan dengan NIM L0412310075. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Status Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di Kawasan Konservasi Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara, yang ditulis atau disusun oleh James Abrahams, Marvin M. Mikhaili Pesi, dan Immanuel M. Tenus. Selamat menyaksikan. Di dalam jurnal ini, latar belakang yang diambil itu terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di beberapa wilayah pengelolaan perikanan. Namun demikian, penilaian penerapan EAFM di kawasan konservasi perairan belum banyak dilakukan. Padahal diagnosis kondisi pengelolaan perikanan ekstensi sangat dibutuhkan. Nah, mengapa pengelolaan perikanan sangat diperlukan? Karena untuk menjaga keseimbangan ekosistem, perikanan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, sehingga menimbulkan dampak negatif pada spesies lain dan lingkungan laut secara keseluruhannya. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode survei, di mana penelitian survei adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan wawancara untuk mendapatkan informasi dari respon yang mewakili populasi yang diteliti. Sebelum penelitian, kita dapat menentukan domain apa yang akan dijadikan sebagai subjek. Domain ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi subjek, objek, atau populasi yang relevan tergantung pada domain studi tertentu. Nah, contohnya domain yang ada pada tabel tersebut yaitu sumber daya ikan. Nah, berikutnya melakukan kebutuhan data. Kebutuhan data merujuk pada informasi atau fakta yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis, penelitian, atau kegiatan lainnya. Ini melibatkan identifikasi informasi yang relevan dan diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu agar lebih mudah. Kebutuhan data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau melalui peneliti yang mereka lakukan sendiri. Sedangkan data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan yang berbeda. Data ini tidak dikumpulkan oleh penelitian yang menggunakan data tersebut dalam penelitian, tetapi berasal dari sumber-sumber yang sudah ada. Contohnya data survei. Data yang dikumpulkan oleh lembaga survei atau penelitian pasar dan kemudian dipublikasikan untuk penggunaan secara umum. Contoh kebutuhan data dapat dilihat pada tabel ini. Data primer berisi jenis ikan, panjang total ikan, tren hasil tangkap, tren ukuran ikan, daerah penangkapan ikan, dan spesies ATP. Sedangkan data sekunder yaitu total hasil tangkapan ikan, jumlah trip penangkapan ikan, jumlah alat tangkap. Tahap terakhir melakukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merujuk pada teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang diperlukan untuk suatu tujuan tertentu, seperti penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan. Contohnya, melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Contohnya dapat dilihat pada di tabel. Metode pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu pertama, survei, mengambil dan mengukur ikan. Contohnya mewawancarai nelayan. Kedua, observasi, kegiatan perikanan. Ketiga, penelusuran, statistik perikanan tangkap Maluku Tenggara.
Contoh hasil penelitian ukuran ikan yang tertangkap pada alat tangkap bagan apung, jaring ikan hanyut, dan jaring insang dasar dan mini porcelain berada di bawah length of maturity dengan proporsi antara 25-50%. Rasio kapasitas penangkapan fishing kapasitas. Nah, pada tahun 2015 dan 2018 sebesar 0,47 atau kurang lebih 1 dan masuk dalam kategori rendah. Selektivitas penangkapan tinggi karena hasil tangkapan didominasi oleh ikan target. Tangkapan utama dan hanya 2,15% dari 4.974 alat tangkap yang dinyatakan kurang selektif oleh responden. Nah, pembahasan terkait jurnal ini yaitu menggunakan teknologi penangkapan ikan berkelanjutan dibutuhkan untuk pengendalian tekanan terhadap sumber daya ikan. Mahlawa et al. 2018. Secara ekologis, penangkapan ikan di bawah LM berpengaruh terhadap keseimbangan rantai makanan di perairan. Kesimpulan, status pengelolaan perikanan di kawasan konservasi TBKK kecil pada tahun 2021 berada pada kategori sedang. Seluruh domain berada pada kategori sedang, kecuali domain ekonomi yang berada paling kategori kurang. Pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam penanganan kelolaan kawasan konservasi TPK kecil harus dikonsentrasikan pada peningkatan kepemilikan aset, peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan, dan peningkatan pendidikan.